Gempa dengan magnitudo 7,4 terjadi di Laut Flores pada hari Selasa sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Selain di Nusa Tenggara Timur, getaran gempa terasa hingga Kota Makassar di Sulawesi Selatan. BMKG menyatakan gempa tersebut merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar atau patahan aktif di Laut Flores. Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung melalui sambungan telepon Astika Papumpuni, dosen Teknologi Geologi ITB. Halo, selamat malam Pak Astika. Selamat malam, Mbak. Pak Astika, ini BMKG menyebut bahwa gempa yang terjadi di Laut Flores pada Selasa siang merupakan gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar dengan mekanisme pergeseran. Boleh digambarkan seperti apa, Pak, kepada kami masyarakat awam yang mungkin belum banyak mengetahui informasi soal kegempaan ini? Iya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya. Jadi, gempa bumi itu kan disebabkan oleh beberapa mekanisme sesar ya, atau biasa juga disebut sebagai patahan gitu ya. Tapi sebenarnya sesar ini gitu ada beberapa mekanisme ya. Jadi nanti tergantung pergerakannya itu, salah satunya apakah dia kemudian berpotensi tsunami atau tidak misalnya. Bergantung juga nanti sumbernya seperti apa ya. Sumbernya misalnya kalau di selatan Jawa, selatan Sumatera misalnya kita punya subduksi gitu ya. Nah itu secara mekanisme lebih ke sesar naik gitu. Nah bagaimana kemudian kalau kita lihat yang tadi pagi terjadi itu adalah sesar yang mekanismenya adalah sesar mendatar. Nah ada juga yang mekanismenya adalah sesar turun. Jadi ada tiga ini secara umum. Nah, bagaimana dengan sesar mendatar tuh sepertinya seperti apa sih gitu ya? Nah, sesar mendatar itu kalau kita istilahnya berpapasan gitu ya. Jadi ada kalau kita di jalan gitu kan ada satu mobil dengan mobil yang lain itu yang satu di jalur kiri, satu di jalur kanan itu berjalan berlawanan arah. Nah, kira-kira begitu gitu ya. Jadi ada satu blok yang bergerak ke kalau dalam hal ini kemungkinan bergeraknya ke arah mana northeast gitu atau barat laut. Di sebelahnya itu bergerak ke arah relatif ke arah tenggara begitu ya. Jadi nah di tengah-tengahnya itu dibatasi oleh yang tadi sesar tadi. Nah itu kira-kira jadi seperti berpapasan begitu ya. Tidak kemudian bertabrakan gitu. Tapi kalau sesar naik itu bertabrakan begitu, yang satu ada yang naik di terhadap yang lain, itu kira-kira. Jadi mekanismenya seperti itu, sehingga kalau terjadi di bawah permukaan laut, kalau sesar naik itu potensi tsunami-nya jadi cukup besar gitu, karena ada perubahan vertikal di dasar laut. Sedangkan kalau di mekanisme yang mendatar itu biasanya cenderung gitu ya, cenderung tidak terlalu besar potensi tsunami-nya. Tetapi bukan berarti tidak ada, makanya ketika tadi muncul pertama kali, BMKG juga mengeluarkan warning tsunami karena pernah juga ada sejarah bahwa kita punya sesar mendatar tapi terjadi tsunami. Misalnya di Palu ya, Palu itu sesarnya mendatar tapi terjadi tsunami. Tetapi secara umum itu relatif kemungkinannya lebih rendah begitu ya dibanding kalau kita punya sesar naik misalnya yang kemudian terjadi di bawah permukaan laut, seperti halnya terjadi di dekat lokasi yang hari ini terjadi itu di Flores ya, sesar Flores itu ada sesar naik Flores 1992 kalau tidak salah, itu menyebabkan tsunami cukup besar. Kira-kira begitu, Mbak. Ini otoritas terkait juga sudah merilis informasi soal tsunami yang sudah terjadi dengan tinggi 7 cm dan saat ini warga juga tentunya masih belum berani kembali ke permukimannya masing-masing. Sebenarnya berapa lama? Apakah ilmu pengetahuan bisa mengetahui gempa itu dianggap sudah aman atau potensi tsunami sudah dianggap reda? Apakah ada ilmu yang sudah bisa memastikan atau tidak, atau paling tidak bisa mengetahui perkiraan begitu? Ya, baik. Jadi sebenarnya secara umum ini agak unik gitu ya. Tiap sumber gempa itu biasanya berbeda kapan kemudian dia berhenti aftershocknya gitu ya, gempa susulannya kemudian berhenti itu agak berbeda-beda begitu ya. Nah
umumnya kemudian kita plot menggunakan statistik begitu ya, kira-kira penurunan energinya itu seperti apa. Nah itu bisa ada plotnya, kemudian nanti dilihat gitu ya, oh ini sepertinya energinya sudah habis gitu ya, atau ini masih jalan terus karena trennya masih tinggi misalnya ya, itu bisa terjadi seperti itu. Secara umum kita tidak tahu apakah itu dalam waktu beberapa minggu, beberapa hari gitu ya, tetapi umumnya umumnya gempa besar sekali, habis itu gempa susulannya jauh lebih kecil. Tetapi dalam case tertentu gitu, misalnya kita pernah lihat Lombok misalnya ya, di Lombok itu kejadiannya adalah gempa yang selanjutnya itu menjadi gempa yang cukup besar. Nah ini ada beberapa mekanisme juga, ada yang kadang-kadang kemudian men-trigger sesar sebelahnya begitu ya, kemudian sehingga yang sebelahnya sudah dalam keadaan kritis ikut bergerak, jadinya istilahnya gempanya kembar gitu atau mungkin double gitu ya. Nah, tapi semoga yang ini kita satu kali saja gitu ya main shocknya, kemudian diikuti oleh aftershock yang jauh lebih kecil gitu. Pak Astika, kalau kita berbicara soal gempa, Indonesia adalah salah satu negara dengan potensi gempa yang cukup sering ya, bahkan setiap hari terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Anda melihat bagaimana sebenarnya mitigasi yang dilakukan pemerintah, terutama di wilayah-wilayah yang punya potensi gempa termasuk dengan tsunami pastinya? Iya, baik. Kita sebenarnya sudah punya yang namanya peta sumber dan bahaya gempa gitu ya. Jadi ada peta sumber gempanya, artinya sumber yang menyebabkan atau yang dapat menyebabkan gempa gitu ya, yang membangkitkan gempa gitu ya. Ada namanya peta sumber gempa. Kemudian ada peta bahaya. Nah, peta bahaya ini dihitung ketika sumber-sumber tadi yang sudah dipetakan tadi kemudian diskenariokan gitu. Kalau misalnya gempa itu tergerakkan atau teraktivasi dan bergerak gitu ya, kira-kira goncangan di permukaan seperti apa, itu sudah ada juga. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian kalau ada aplikasinya BMKG, ada Inaris misalnya, bisa terlihat gitu ya. BNPB maksudnya, ada BNPB itu ada Inaris ya. Itu bisa terlihat bahwa daerah saya ini sebenarnya daerah yang merah misalnya ya, secara potensi kegempaan atau bahaya gempanya seperti apa, merah, hijau atau apa gitu. Nah, secara umum memang seluruh Indonesia, hampir seluruh daerah itu punya potensi kegempaan. Jadi peta ini kalau dari kami yang geologi sebenarnya adalah kemudian kita update terus ya, peta sumber dan bahaya ini harus diupdate. Nah, kebetulan peta yang dikeluarkan terakhir itu 2017 ya. Jadi ada peta yang mengeluarkan adalah Pusat Studi Gempa Nasional. Kita bersama-sama dari banyak institusi, dari banyak tenaga ahli, kemudian berkumpul bersama menyusun yang namanya peta sumber dan bahaya gempa nasional. Nah, di situ sayangnya memang gempa yang saat ini terjadi itu secara peta sumber gempa itu belum terpetakan. Jadi bahkan yang sudah sangat banyak gitu ya. Kalau kita lihat ada 400-an sekian sumber gempa di Indonesia yang terpetakan, itu masih dalam tanda kutip kita masih ada saja area ya atau gempa yang muncul di tempat yang belum terpetakan sumbernya. Nah, artinya apa? Artinya yang sudah terpetakan ini potensinya mestinya jauh lebih kelihatan begitu ya. Jadi kita harus waspada sama-sama sebenarnya. Jadi tidak hanya pemerintah, tidak hanya misalnya pemerintah daerah, tapi kita semua harus aware juga, harus sama-sama aware. Saya ada di lokasi yang bagaimana nih potensi kegempaannya. Misalnya kalau potensinya merah, misalnya dalam peta Inaris merah, berarti ketika saya membangun rumah harus memperhatikan itu. Gitu. Rumah saya harus kuat misalnya, atau kalau nggak ringan gitu ya, supaya ketika gempa terjadi tidak kemudian membahayakan kita. Jadi intinya untuk masalah mitigasi, pembaharuan atau update dari
peta resiko kebencanaan dalam hal ini gempa harus diperbarui ya Pak ya? Ya, memang kita bukan rencana sih. Jadi terakhir itu 2017. Nah, sebelumnya itu 2010. Jadi memang Pusgen itu berencana melakukan update itu setiap 5 tahun sekali, gitu ya. Jadi dalam waktu dekat juga mestinya di 2000 jadwalnya itu 2003 mungkin ya itu akan keluar peta gempa yang baru, peta sumber dan bahaya gempa yang baru. Karena kita jadwalkan tiap 5 tahun sebenarnya ya. Jadi di Pusgen itu dijadwalkan tiap 5 tahun sekali kita update dengan harapan tadi, gitu ya. Jadi ada tambahan informasi dari penelitian-penelitian yang terbaru gitu ya selama 5 tahun itu. Kemudian ada kalau misalnya ada kejadian-kejadian yang tidak diketahui sumbernya kemudian diidentifikasi, itu kita tambahkan di peta yang kemudian diupdate tiap 5 tahun tadi. Jadi sebelumnya itu 90 berapa gitu ya, di 2010, kemudian 2017 dan kemudian rencananya mungkin di 2023 ini harusnya, karena jadwalnya 5 tahun sekali. Tapi ketika 2010 ke 2015 itu karena sangat banyak sekali tambahan sesarnya begitu ya, bentuknya cukup banyak, akhirnya kita harus mundur di 2017 baru bisa dikeluarkan waktu itu. Jadi 2017 awal atau 2016 akhir saya ya, waktu itu kita keluarkan dari Pusgen. Baik, pembaharuan dari peta yang berpotensi daerah berpotensi gempa dan tentunya sosialisasi kepada masyarakat yang daerahnya ini berpotensi terkena gempa ini penting dilakukan baik oleh pemerintah, ilmuwan maupun juga masyarakat. Terima kasih Bapak Astika Papumpuni, dosen teknologi geologi di ITB.